Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Rohmatul Jannah, perwakilan dari kelompok 8 selaku moderator. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Perkembangan Anak dalam Berbagai Segi dan Implikasinya dalam Perkembangan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Sumilah MPD. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok 8. Yang pertama adalah Romnah Kistiari, kedua Pramita Revi Widyastuti, ketiga Feni Aviana, keempat Rahma Selviana, dan kelima Nila Rohmatul Jannah. Peta konsep pada materi perkembangan anak dalam berbagai segi dan implikasinya dalam perkembangan. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif, yang meliputi perkembangan sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Yang kedua yaitu implikasi dalam perkembangan yang meliputi bahasa, moral, emosional, dan pendidikan. Yang pertama yaitu perkembangan kognisi. Teori ini dikembangkan oleh Jean Piaget, psikolog asal Swiss. Piaget membagi skema yang digunakan anak untuk memahami dunianya melalui 4 periode utama, yaitu periode sensori motor, periode praoperasional, periode operasional konkret, dan operasional formal. Pertama yaitu periode sensori motor, usia 0 sampai 2 tahun. Pada usia ini, anak mengalami perkembangan panca indera. Keinginan terbesarnya adalah menyentuh atau memegang karena didorong oleh keinginan untuk mengetahui reaksi dari perbuatannya. Dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama yaitu skema refleks, usia lahir sampai 6 minggu. Pada usia ini anak mulai merasakan refleks. Yang kedua yaitu fase reaksi sirkuler primer, usia 6 minggu sampai 4 bulan. Di sini anak mulai muncul kebiasaan-kebiasaan. Yang ketiga yaitu fase reaksi sirkuler sekunder, usia 4-9 bulan. Pada usia ini, koordinasi antara penglihatan dan pemaknaan. Yang keempat yaitu koordinasi reaksi sirkuler sekunder, usia 9-12 bulan, yaitu kemampuan melihat objek secara permanen. Menjelaskan tentang perkembangan kognisi pada anak pada periode praoperasional usia 2-7 tahun, di mana anak memiliki kecenderungan untuk meniru orang di sekelilingnya, tidak mengerti cara berpikir yang sistematis rumit, dan dalam menyampaikan cerita harus ada alat peraga. Selanjutnya yaitu periode operasional konkret, tahapannya meliputi 1. Pengurutan. Anak mampu mengurutkan objek berdasarkan warna, bentuk, dan sebagainya. Yang kedua yaitu klasifikasi. Anak mampu memberi nama berdasarkan kategori tertentu. Yang ketiga yaitu decentering. Anak mampu mempertimbangkan aspek untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat yaitu reversibility. Anak mampu memahami bahwa hasil hitung dapat diubah. Yang kelima yaitu konservasi. Anak mampu memahami kuantitas, panjang, dan jumlah sebuah benda. Yang keenam yaitu penghilangan sifat egosentrisme, di mana anak mampu untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Periode yang selanjutnya yaitu operasional formal pada usia 11 tahun ke atas, di mana anak sudah mengerti konsep dan dapat berpikir baik secara konkret maupun abstrak. Selanjutnya, anak tidak perlu lagi menggunakan alat peraga. Yang selanjutnya yaitu guru perlu menyediakan waktu untuk dapat memahami pergumulan yang sedang mereka hadapi ketika memasuki usia pubertas. Saya Romnah Kistiari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implikasi perkembangan terhadap bahasa yang terdiri dari 3 fase. Yang pertama, fase 1 kata atau low frase. Yang kedua, fase lebih dari 1 kata. Kemudian yang ketiga yaitu fase diferensiasi atau usia antara 2,5 sampai 5 tahun ya. Yang pertama, fase 1 kata atau holofrase ini mempergunakan 1 kata yang menyatakan pikiran yang kompleks berupa keinginan atau perasaan atau temuan tanpa perbedaan yang jelas. Di sini biasanya kata yang digunakan yaitu kata benda. Kemudian yang kedua yaitu fase lebih dari 1 kata, itu biasanya diucapkan pada anak usia 18 bulan.
anak sudah dapat membuat kata yang terdiri dari lebih dari satu kata atau terdiri dari 2 kata ya. Kemudian yang ketiga atau fase diferensiasi itu antara usia 2,5 sampai 5 tahun. Itu digunakan bahasa tubuhnya berkomunikasi menggunakan bagian-bagian dari tubuh atau menggunakan gerak isyarat, ekspresi wajah, serta sikap tubuh. Berbicara, tujuan berbicaranya yang pertama sebagai pemuas kebutuhan dan keinginan. Yang kedua sebagai alat untuk menarik perhatian orang lain, alat membina hubungan sosial, dan alat mengevaluasi diri. Kemudian yang ketiga ada dapat mempengaruhi pikiran dan perasaan orang lain. Faktor pendukung anak berbicara yang pertama itu kematangan alat bicara, kedua kesiapan berbicara, yang ketiga adanya teladan, yang keempat adanya kesempatan berlatih, yang kelima adanya motivasi dan berlatih, yang keenam adanya bimbingan. Kemudian gangguan terhadap perkembangan berbicara anak. Yang pertama yaitu anak cengeng, yang kedua anak sulit untuk memahami pembicaraan. Selanjutnya ada implikasi perkembangan terhadap moral. Moral di sini yang berarti atau tingkah laku atau kepribadian. Yang pertama itu ada imitasi atau peniruan sikap, cara pandang, serta tingkah laku orang lain yang dilakukan sengaja oleh anak. Yang kedua ada internalisasi, proses yang merasuk pada diri anak karena menarik diri dari lingkungannya. Kemudian ada extrovert sendiri berarti kecenderungan seseorang untuk mengarahkan perhatian keluar dirinya. Kemudian yang keempat ada kemandirian, tidak sebatas tindakan tetapi sikap psikologis juga. Dasarnya adalah rasa percaya diri seseorang untuk menghadapi sesuatu dalam hidupnya. Yang kelima ada ketergantungan. Anak merasa rendah hati atau rendah diri maksudnya atau inferior karena tidak mandiri dan bergantung pada orang lain. Yang keenam ada bakat, itu yang berarti potensi diri seseorang. Implikasi perkembangan terhadap emosional. 1. Beberapa tipe masalah emosional merupakan ekspresi yang keluar dari emosional yang terganggu, misalnya berkelahi, mencuri, berbohong. 2. Gangguan kecemasan berupa keinginan terpisah yang disebabkan berbagai hal yang berbeda-beda. 3. Takut sekolah diatasi dengan membimbing anak dengan baik dan terus-menerus. 4. Kematangan sekolah, kondisi di mana anak telah memiliki kesiapan cukup, memadai baik fisik maupun mental untuk dapat memenuhi tuntutan pendidikan formal. 5. Depresi anak-anak terjadi karena anak kurang bergaul dan menyebabkan anak tidak memiliki kompetisi akademik. 6. Perawatan problema emosional dengan membantu anak mengenal dirinya dan hubungannya dengan orang lain. Beberapa jenis terapi jangka pendek dan panjang, terapi perilaku atau modifikasi, dan efektivitas terapi. Implikasi perkembangan terhadap pendidikan. Implikasi perkembangan anak terhadap segi pendidikan salah satunya adalah terhadap penyelenggaraan pendidikan. Sebagai individu yang sedang tumbuh dan berkembang, maka proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik sangat dipengaruhi oleh adanya interaksi antara dua faktor, yaitu hereditas dan lingkungan. Terima kasih.